Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, istilah bijaksana dan bodoh dalam bacaan hari ini bukanlah soal kualitas diri. Ya. Ada suatu dialog, saya mah bodoh setelah lulus SMP. Ya. SMA banyak teman-teman yang pintar, jadi saya kelihatan bodoh. Saya bodoh sejak kenal kamu. Ya. Jadi seolah-olah yang salah adalah temannya. Bukan soal kualitas ini, tetapi soal pilihan-pilihan yang bijaksana atau pilihan-pilihan yang bodoh berkaitan dengan kehidupan kita setelah meninggal. Manusia menjadi satu-satunya makhluk yang dapat merefleksikan kehidupannya. Kalau saya berbuat begini, dampaknya apa ya? Kalau saya jadi dia mendapatkan perlakuan dari saya seperti ini, rasanya gimana ya? Itu hanya manusia yang bisa. Kalau saya berbuat begini, Tuhan senang enggak ya? Maka kita mampu merenungkan akibat perbuatan kita tidak hanya hari ini, tetapi pada akhir zaman nanti. Kalau saya nanti diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, apa yang bisa saya katakan karena saya telah melakukan ini? Maka menjadi bijaksana tadi bukan soal kualitas hidup seseorang bijaksana, pintar atau bodoh, tetapi orang yang bijaksana itu tahu asal dan tujuan hidupnya. Saya berasal dari mana, saya berasal dari siapa, dan kemanakah tujuan hidup saya. Maka menjadi orang bijaksana, gampangnya adalah sadar bahwa aku berasal dari Allah. Allah yang menciptakan aku dan akan kelak kembali kepada Allah. Jadi aku berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka sikap dan tutur kataku sejalan dengan pengetahuanku itu, karena aku tahu, sadar bahwa aku berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka aku juga akan mengatur sikap dan tutur kataku supaya sejalan dengan pengetahuan itu. Ini adalah gambaran bakti dan kasih kita pada Allah. Kalau kita tahu bahwa saya berasal dari Allah yang Maha Agung, maka kita tidak sembarangan dong bersikap, bertutur kata, karena kita menghormati pencipta kita. Dan orang yang bijaksana sadar bahwa hidup di dunia ini adalah waktu yang sementara. Sepanjang apapun usia kita, hidup kita adalah sementara di dunia ini. Maka kita berjuang untuk meraih hidup kekal yang bahagia. Sebaliknya, orang-orang yang bodoh kehilangan kemampuan merefleksikan diri sebagai orang yang tahu tentang asal dan tujuan hidupnya. Atau bisa kita ubah sedikit, sebenarnya tahu tapi tidak mau tahu. Tidak peduli saya berasal dari mana, saya mau kemana, saya tidak peduli. Maka ketika ketidakpedulian ini semakin tebal, semakin besar, hidupku hanya berdasar pada rasa senangku. Aku maunya gini, aku senangnya gini, ya akulah seperti ini apa adanya. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri denganku, jangan berteman denganku, jangan hidup bersamaku. Ini adalah tanda minimum gambaran bahwa saya tidak peduli dari mana saya berasal dan kemana tujuan saya. Saya tidak peduli lagi pada akibat tindakanku pada orang lain. Ketika saya berkata kasar, ketika tindakan saya menyakiti orang lain, saya tidak peduli. Yang penting saya senang, saya nyaman, saya tidak peduli pada apa yang dirasakan oleh orang lain. Kepada orang lain pun kita tidak peduli, apalagi untuk hidupku di kehidupan kekal nanti. Tidak peduli pada Tuhan yang menjadi asal dan tujuan kita, maka kita pun juga tidak punya gambaran bahwa hidup saya adalah hormat dan bakti saya kepada Tuhan. Dan mengira orang-orang bodoh ini merasakan hidup saya di dunia ini adalah hidup selamanya. Saya akan selamanya di dunia ini, setelah meninggal selesai. Padahal saya punya kehidupan kekal setelah saya meninggal nanti. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, bijaksana atau bodoh bukanlah soal kualitas diri,
yang bisa diukur dengan IQ atau tingkat intelijensi, tetapi soal keputusan batin. Saya mau membuat pilihan yang bijaksana atau pilihan yang bodoh. Pilihan bijaksana adalah pilihan yang sungguh berguna bagi kebaikan bersama dan bagi kehidupan kekal saya nanti. Pilihan yang bodoh tidak peduli pada Allah, tidak peduli pada akibat tindakan saya pada orang lain, juga tidak peduli pada hidup kekal saya nanti. Pada minggu biasa ini, kita berada di penghujung tahun liturgi, biasanya menjelang Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita diingatkan kembali akan kedatangan Kristus yang kedua, soal akhir zaman. Kita diingatkan untuk membuat pilihan-pilihan yang bijaksana, dan berharap semoga pilihan saya ini berguna untuk kehidupan saya dalam kehidupan kekal nanti. Ketika kita mempunyai keputusan batin yang keliru untuk menjadi bodoh, kita tidak peduli pada Allah yang datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Seperti gadis yang bodoh tadi, siap dengan pelitanya tetapi dia tidak membawa minyaknya. Mereka tidak tahu durasi mereka berjaga, sehingga pada saat pengantin datang, mereka tidak siap menyambut dan tidak diterima masuk ke ruang perjamuan. Mari kita belajar membuat pilihan bijak, menata batin agar sikap kita sejalan dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah, sejalan dengan maksud Allah menciptakan kita, sadar, oh saya berasal dari Allah dan akan menuju kepada Allah. Dengan sikap batin ini, kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang enak diajak bergaul, enak diajak berrelasi, karena kita menjadi orang-orang yang bersikap manis, bukan karena soal luaran, ingin dipuji, ingin mendapatkan nama baik, tapi dari dalam hati sadar bahwa saya berasal dari Allah dan saya akan datang menuju Allah, maka saya ingin mengisi hidup saya ini dengan sikap dan tutur kata yang baik. Kita hening sejenak.